Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan kita yang ketiga untuk mata kuliah biokimia, dan pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang asam lemak dan lipid ya. Silahkan disimak. Asam lemak. Asam lemak itu merupakan suatu asam monokarboksilat rantai panjang. Ciri khasnya dia mempunyai gugus COOH. Jadi ini struktur umumnya CH3, CH2, N dalam kurung NN ini menunjukkan jumlah dari rantai CH2-nya berikatan dengan suatu gugus asam karboksilat yaitu COOH ya. Kemudian asam lemak sendiri itu dibedakan berdasarkan beberapa kriteria. Jika dilihat dari ada tidaknya ikatan rangkap, asam lemak itu terdiri dari asam lemak jenuh, yang disebut dengan saturated fatty acid. Ya, ciri khasnya dia tidak memiliki ikatan rangkap, makanya disebut sebagai jenuh. Ya, jenuh dia tidak bisa putus lagi ikatan hidrokarbonnya. Sementara yang kedua adalah asam lemak tak jenuh atau unsaturated ya. Dia memiliki satu atau lebih ikatan rangkap. Dia disebut tak jenuh karena ikatan rangkap itu masih bisa putus dan bergabung dengan molekul yang lain dan membentuk senyawa yang lain. Maka disebut sebagai asam lemak tak jenuh. Ini adalah struktur 3 dimensi dan struktur 2 dimensi dari asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh ya. Jadi bisa dilihat di sini struktur asam lemak jenuh itu dia rantainya lurus. Sementara asam lemak tak jenuh karena dia mempunyai ikatan rangkap di sini itu yang akan membuat strukturnya menjadi bengkok, dan semakin banyak ikatan rangkapnya, strukturnya akan semakin banyak bengkokan. Ini beberapa contoh dari asam lemak jenuh yang banyak sudah kita kenal, mulai dari asam asetat. Asam asetat ini C-nya ada 2 ya. Kemudian asam propionat C-nya 3, asam butirat C-nya 4, asam val ini C-nya 5, kaproat C-nya 6. Kemudian ada asam laurat. Nah, asam laurat ini yang banyak kita jumpai pada minyak kelapa ya, butter, kayu manis. Ini ada asam miristat, ini C-nya 14. Kemudian ada asam palmitat 16. Nah, kalau asam palmitat ini banyak terdapat pada lemak-lemak hewan ya, biasanya penyusun dari mentega ya. Kemudian asam stearat dan asam arachidat, ini C-nya sampai C20. Nah, ini banyaknya terdapat pada minyak kacang tanah. Kemudian ini adalah untuk asam lemak tak jenuh. Asam lemak tak jenuh tadi ciri khasnya dia mempunyai ikatan rangkap ya. Ada yang cuma mempunyai 1, ada yang punya 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya ya. Semakin banyak ikatan rangkapnya, biasanya strukturnya akan semakin banyak tikungan, banyak bengkokan ya. Nah, ini asam monoenolat, yaitu yang hanya mempunyai 1 ikatan rangkap. Ini ada keterangannya 16.21. Ini artinya terdapat 1 ikatan rangkap. Ini ada segitiga, kemudian ada angka 9. Ini menunjukkan ikatan rangkapnya terdapat pada C nomor 9 ya. Ada asam oleat, asam elaidat ya, ini 18 C-nya, 1 ikatan rangkap dan nomornya di nomor 9 ya. Kemudian 2 ikatan rangkap itu ada asam linoleat ya, 3 ikatan rangkap asam linolenat, kemudian 4 ikatan rangkap ada asam arachidonat. Nah, ini 3, ini linoleat, linolenat, kemudian arachidonat. Ini merupakan asam lemak esensial ya, yang sangat kita butuhkan dalam tubuh tetapi tubuh tidak bisa memproduksi ini. Kemudian ada asam pentaenolat, dia mempunyai 5 ikatan rangkap, dan ada asam heksaenolat, ini contohnya asam serfonat. Ini C-nya panjang dan mempunyai 6 ikatan rangkap di dalam rantainya. Nah, sini sudah ada keterangannya, ini bisa dibaca sendiri ya.
untuk beberapa kandungan beberapa bahan makanan yang memang itu merupakan sumber dari asam lemak tak jenuh ini. Nah, asam lemak tak jenuh tadi ya, ini sudah tadi sedikit diklasifikasikan, ada monounsaturated, dia hanya mempunyai satu ikatan rangkap, polyunsaturated, dia mempunyai lebih dari satu ikatan rangkap, dan ada eicosanoid, ini yang merupakan turunan dari asam lemak eicosat polinoat tadi ya, yang punya C-nya itu lebih dari 20, yaitu sampai 20 atom C. Nah, di sini ada senyawa-senyawa penting dari asam lemak dia. Ini ada omega 9. Omega 9 ini nama ininya adalah asam oleat ya. Kemudian ini ada omega 6 dan ada omega 3. Nah, ini juga asam-asam esensial yang dibutuhkan oleh tubuh. Ada EPA dan DHA. Nah, ini biasanya banyak terdapat dalam kacang-kacangan ya, atau minyak ikan, itu merupakan sumber utama dari omega 3. Sementara eicosanoid ini merupakan prekursor ya dari terbentuknya beberapa senyawa penting seperti prostanoat, leukotriene, lipsin, kemudian ada hormon prostaglandin, ini prostacyclin, dan ada ini ya tromboxan. Nah, ini beberapa contoh. Ini hormon prostaglandin, ini ada tromboxan, dan ini ada leukotriene. Nah, ini. Kemudian berdasarkan panjang rantainya, kalau sebelumnya adalah berdasarkan jumlah ikatan rangkapnya, nah ini klasifikasi asam lemak berdasarkan panjang rantainya. Ada yang disebut sebagai short chain fatty acid atau disingkat SCFA. Ini asam lemak rantai pendek, jadi hanya mempunyai kurang dari 5 atom karbon. Ya. Tadi misalnya asam asetat, asam butirat, asam valerat. Kemudian asam lemak rantai sedang atau medium chain fatty acid MCFA. Nah, MCFA ini biasanya banyak terdapat pada minyak kelapa murni gitu ya. VCO mungkin yang kita kenal itu banyak mengandung asam lemak yang dia masuk dalam kategori medium chain ya. Ada asam laurat, tadi asam palmitat. Kemudian asam lemak rantai panjang. Nah, ini mulai dari C13 sampai C20. Kemudian yang terakhir sangat panjang ya, very long chain. Ini ada sampai lebih dari 20. Jadi 21 atom karbon atau lebih. Nah, perbedaan jumlah atom C ini tentu saja akan mempengaruhi sifat dari asam lemak itu sendiri. Jadi semakin panjang ya, semakin panjang rantai C-nya, dia akan semakin non-polar ya. Kemudian semakin sulit larut di dalam air dan biasanya berat molekulnya akan semakin besar. Itu yang menyebabkan secara fisik dia akan wujudnya akan semakin padat. Kemudian ya, lemak-lemak yang asam lemak tak jenuh tadi ya, asam lemak tak jenuh itu dia mempunyai konfigurasi cis dan trans ya. Cis dan trans kita sudah mengenal waktu kita mempelajari kimia organik, ada konfigurasi cis dan trans. Nah, ini konfigurasi yang memang bisa dibentuk oleh asam lemak tak jenuh ya. Ada cis. Ini contoh cis, ya, struktur cis secara 3 dimensi. Ketika asam lemak itu dalam konfigurasi cis, maka dia akan seperti ini wujudnya ya. Jadi ciri khasnya dia terlihat bengkokan yang cukup besar ya. Kemudian untuk trans sendiri, dia membuat strukturnya itu tidak seperti cis ya. Jadi lebih lurus, lebih mampat ya. Jadi jika bertumpuk asam lemak ini sesama molekulnya dia lebih rapat dibandingkan dengan struktur cis. Struktur cis ini jika bertumpuk antar satu molekul dengan molekul yang lain, dia cenderung mempunyai jarak ya, karena di sini bentuknya dia tidak lurus tetapi bengkok ya. Itu memberikan ruang akhirnya dalam struktur cis itu sendiri. Nah, struktur cis itu kalau kita mengingat kembali pada pelajaran kimia organik, yang disebut cis itu adalah ketika posisi molekul-molekul utamanya ini berada dalam satu garis, dalam satu ini ya. Nah, ini CH3 berada dalam satu
garis ya. Tapi kalau trans ini molekul utamanya ini berada dalam posisi berseberangan sehingga disebut sebagai trans. Nah, secara alami ya memang asam lemak itu berada dalam posisi cis ya. Posisi cis. Sementara untuk asam lemak trans itu biasanya berasal dari makanan-makanan olahan ya. Makanan yang sudah diolah itu umumnya akan menghasilkan asam lemak yang dalam posisi trans ya. Nah, di antara klasifikasi asam lemak tadi ya, tentu saja ada memang asam lemak yang itu menguntungkan dan asam lemak yang itu tidak menguntungkan bagi tubuh. Ya, kita sering mendengar banyak penyakit-penyakit degeneratif itu yang disebabkan karena ini ya, kandungan asam lemak yang itu bad ya atau tidak baik untuk kesehatan. Nah, ini ada istilahnya cis fat asam lemak cis dan ada trans fat asam lemak trans. Nah, cis fat dan trans fat ini mana yang baik ya? Jadi kalau berdasarkan kemudahan dari tubuh itu menerima, tentu saja dia yang cis karena secara alamiah itu asam lemak itu berada dalam posisi cis, sementara posisi trans itu merupakan tadi hasil dari olahan makanan, sehingga butuh energi ekstra tubuh itu untuk mengenal dari si posisi trans itu tadi. Ya, selain itu ya, secara fisik ya, kalau posisi trans itu akan memberikan sifat fisik yang berbeda dengan posisi cis ya. Kalau posisi trans itu dia akan meningkatkan titik didih, akan meningkatkan berat ikatan antar molekul dari asam lemak ya. Sehingga kadang kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi lemak yang mengandung trans itu biasanya akan berdampak pada peningkatan jumlah trigliserida, jumlah lemak yang ada di dalam tubuh ya. Dan ini sulit untuk diuraikan karena memang trans itu akan menyebabkan lemak itu memadat ya. Nah, sementara cis itu karena dia ikatan antar molekulnya tidak sebegitu kuat, itu akan titik didihnya atau titik leburnya dia lebih rendah sehingga secara fisik dia lebih mudah untuk diuraikan gitu. Nah, sehingga trans fat ini bad ya, atau lemak-lemak trans itu tidak baik untuk tubuh ya. Sama dengan saturated fat atau asam lemak jenuh ini juga bad ya. Jenuh itu dia tidak mempunyai ikatan rangkap. Ini juga bad ya untuk tubuh. Nah, di sini ada yang warnanya hijau, orange, kemudian ada yang warnanya merah ini ya. Contoh yang unsaturated fat ini merupakan yang baik, asam lemak yang baik untuk tubuh. Dia unsaturated, tidak jenuh ya. Tidak jenuh di dalam tubuh, dia akan mudah diubah atau rantainya akan lebih mudah putus, diubah menjadi senyawa yang lain. Nah, ini akan berdampak pada peningkatan kolesterol baik di sini ya. Jadi kolesterol levelnya akan yang baik, yang good kolesterol ini akan meningkatnya. Sementara untuk yang saturated fat sama trans fat ini akan berdampak pada peningkatan kadar kolesterol jahat atau kadar kolesterol yang memang itu akan memberikan dampak kesehatan yang buruk bagi tubuh. Jadi yang kita butuhkan di sini adalah unsaturated fat dan cis dalam posisi cis fat. Jadi asam lemak tak jenuh dan posisinya adalah cis fat itu, bukan yang trans fat. Nah, ini tadi udah ya, ini asam-asam lemak penting bagi tubuh. Ya, ada C14 sampai C20 ini. Ini tadi yang asam linoleat, asam linolenat. Nah, ada omega 3, omega 6, ada asam arachidonat. Ini yang merupakan asam lemak esensial bagi tubuh ya. Ini beberapa contoh struktur 3 dimensi. Ini dari asam lemak saturated ya, dia jenuh, asam stearat, ini asam oleat, ini asam lemak tak jenuh. Di sini dia bengkok mengandung 1 atom C. Ini asam arachidonat, ini banyak sekali ikatan rangkapnya sehingga strukturnya jadi banyak bengkok-bengkoknya itu ya. Jadi memang semakin banyak ikatan rangkap itu akan memberikan struktur yang semakin bengkokannya semakin banyak gitu ya.
Ini asam lemak omega 3. Nah, omega 3 mungkin kita sering dengar ya dalam komposisi EPA dan DHA. Biasanya kita butuhkan yang mudah diserap dan digunakan langsung di dalam tubuh ya. Jadi ALA ini merupakan prekursor dari EPA dan DHA. Jadi nanti setelah terbentuk ALA itu akan diubah menjadi EPA dan DHA, di mana memang EPA DHA ini dibutuhkan sekali di dalam tubuh ya, khususnya dalam ini hormon prostaglandin, tromboksan dan leukotrien ya. Tromboksan dan leukotrien ini dalam produksi sel darah ya di sini. Nah, bisa prostaglandin ini juga dalam hormon sel saraf ya, hormon progesteron dan sebagainya, ini pembentukan otak dan sebagainya, ini dibutuhkan sekali di dalam tubuh ya, omega 3. Nah, ini memang tidak kita dapatkan di dalam tubuh sehingga disebut sebagai asam lemak esensial yang kita perlu mendapatkan dari makanan ya. Makanan yang kita makan itu setidaknya membawa ALA ini, kemudian di dalam tubuh akan diubah menjadi EPA dan DHA ya. Omega 3 ini selain ini ya sebagai hormon-hormon penting, ini juga dia bisa mampu menahan dari serangan bakteri ya, respon cedera, kemudian bisa melebarkan dan menyempitkan pembuluh darah ya. Jadi berperan dalam mengatur pelebaran dan penyempitan pembuluh darah serta dalam sistem kekebalan tubuh, terutama dalam penglihatan atau fungsi visual. Terutama untuk anak-anak yang masa pertumbuhan ya. Nah, ini sangat membutuhkan hormon-hormon yang atau asam lemak esensial ya yang dibutuhkan. Oke, selanjutnya karakteristik lipid. Jadi kita beranjak ke lipid. Kalau asam lemak tadi adalah sebenarnya dia menjadi pembangun dari lipid ya. Jadi komposisi utama dari lipid itu dia berasal dari asam lemak. Nah, ya, asam lemak itu kemudian akan membentuk lipid ketika dia bergabung dengan suatu senyawa seperti alkohol, gliserol ya. Nah, lipid ini dia merupakan makromolekul. Kalau asam lemak itu dia monomolekul. Jadi hanya satu molekul. Kalau lipid dia suatu makromolekul. Jadi dia molekul-molekul yang besar ya, yang besar yang terbentuk dari asam lemak tadi ya. Karakteristik lipid ini terdiri dari rantai hidrokarbon yang panjang, jadi hanya terdiri dari hidrogen dan karbon, dan dia umumnya mengandung gugus ester. Jadi ciri khas utamanya memang dia mempunyai gugus ester, COO itu gugus esternya. Kemudian dia tidak larut dalam air karena sifatnya non-polar ya, tetapi dia akan larut di dalam pelarut-pelarut organik ya. Contohnya ether, alkohol, kloroform. Kemudian tersusun dari asam lemak ya. Di penyusunnya adalah asam lemak, di mana asam lemak ini dia mempunyai ujung yang bersifat polar. Kenapa? Karena tadi mengandung gugus asam karboksilat di ujung kepalanya. Nah, ini yang disebut sebagai hidrofilik ya, menyukai air karena sifatnya yang polar. Kemudian ada ujung yang sifatnya non-polar yang berasal dari gugus hidrokarbon, rantai CH. CH itu ya semakin panjang itu akan memberikan sifat non-polar atau hidrofobik. Nah, karena memang strukturnya seperti ini ya, fungsi lipid itu dia bisa menjadi sebagai struktur membran sel ya. Ini adalah gambar membran sel ya yang tersusun dari fosfolipid, suatu fosfolipid, di mana fosfolipid ini mengandung gugus hidrofilik dari fosfat dan hidrofobik dari rantai CH-CH-nya, dan ini menjadi penyusun utama dari membran sel ya. Selain sebagai penyusun membran sel ya, fungsi lipid ini adalah sebagai sumber energi ya, sumber energi yang tersimpan, karena sumber energi yang pertama kali dibakar kan kemarin itu adalah karbohidrat ya. Kemudian lemak, ketika kita mengkonsumsi lemak dalam tubuh, maka lemak umumnya dalam bentuk trigliserida ya, itu akan diubah menjadi asam lemak ya. Asam lemak ini itu akan diubah menjadi energi ketika memang tubuh itu membutuhkan ya. Tetapi ketika tubuh itu tidak membutuhkan sumber energi dari lemak, maka dia akan menjadi suatu energi yang tersimpan ya, yang itu akan disimpan dalam bentuk trigliserida di dalam jaringan adiposa. Jadi di dalam jaringan di bawah kulit ya.
Makanya tubuh kita memang diliputi atau diselimuti oleh yang namanya lemak. Kenapa? Memang fungsinya lemak itu juga selain sebagai energi tersimpan, dia menjadi penyokong tubuh ya. Penyokong tubuh yang fungsinya banyak sekali sebetulnya. Ini hanya fungsi utama ya. Dia bisa menahan panas dari luar, bisa mencegah tubuh dari benturan-benturan, dari transfer listrik dan sebagainya ya. Jadi fungsi lemak ya, semakin tebal lemak kita, mungkin kita akan semakin terlindungi dari fisik ya, gangguan fisik dari luar ya, panas, dingin, listrik dan sebagainya ya. Kemudian yang ketiga, dia bisa berperan sebagai hormon dan vitamin ya. Nah, vitamin A, D, E, K ini adalah vitamin-vitamin yang dia terlarut di dalam lemak, yang itu pastinya dibutuhkan oleh tubuh. Nah, tanpa ada lemak, maka kita mungkin akan kekurangan vitamin A, D, E, dan K. Hormon juga ya, nanti ada bahasan tentang hormon yang dari lipid, itu biasanya dari hormon-hormon progesteron, testosteron ya, hormon reproduksi, steroid, kortison, itu adalah fungsi dari bagian dari lemak sebagai hormon. Oke. Kemudian untuk lebih memudahkan kita mempelajari lemak, ini sudah diklasifikasikan ya. Lipid itu ada klasifikasinya mulai dari lipid sederhana. Lipid sederhana itu dia merupakan senyawa ester ya. Senyawa ester gugus fungsi khasnya dia mengandung COO ya. COO itu adalah senyawa ester. Ester dari asam lemak dengan alkohol ya. Jadi suatu asam lemak bereaksi dengan alkohol. Ini sudah saya kasih contoh di sini. Ini ada gliserol. Gliserol ini adalah trialkohol. Jadi dia mempunyai 3 gugus fungsi OH ya. Nah, termasuk dalam golongan alkohol. Ketemu dengan asam lemak. Ini asam palmitat yang biasanya terdapat pada minyak kelapa. Di dalam tubuh ya, dengan bantuan enzim lipase ini akan diubah menjadi suatu lipid atau namanya ini palmitin ya. Jadi di sini ciri khasnya mempunyai ini gugus fungsi COO. Nah, ini adalah ester. Nah, ini disebut sebagai trigliserida ya. Nah, ini termasuk dalam lemak sederhana. Jadi hanya dari gliserol, suatu alkohol ketemu dengan asam lemak ya. Contohnya ini ada ini ya. Tadi trigliserida, kemudian lilin. Lilin ini jika dia memang asam lemaknya itu merupakan dari molekul yang besar atau C-nya panjang sekali ya, sehingga dia menyebabkan berat molekulnya sangat besar, itu akhirnya membuat wujudnya itu seperti wax ya, lilin, dia keras kaku. Nah, atau ada minyak oli. Minyak oli itu ya dia bentuknya lebih cuir ya, lebih cair dibandingkan lemak hewan ya. Misalnya kayak minyak kelapa, minyak sawit, itu adalah golongan minyak yang lebih cuir dibandingkan mungkin lemak dari hewan ya. Ada misalnya kayak mentega, itu merupakan lemak dari hewan. Hanya beda pada jumlah atom C-nya, itu yang menyebabkan jumlah secara fisik dia berbeda ya. Tapi kalau dilihat dari gugus fungsinya sama ya, dari asam lemak dan alkohol. Klasifikasi yang kedua itu ada lipid campuran ya. Lipid campuran ini dia berasal dari ester asam lemak ya, yang mengandung gugus tambahan ya. Jadi selain gugus alkohol dan asam lemak, ternyata dia mengandung gugus yang lain. Nah, ada fosfolipid, ini ada gugus tambahannya adalah gugus fosfat. Glikolipid ini berasal dari karbohidrat, glikogen ya, glikolipid. Sulfolipid ini berasal dari gugus sulfonat, jadi mengandung atom S. Aminolipid dia mengandung amin ya. Dan ada lipoprotein. Lipoprotein ini campuran ya. Jadi selain dari proteinnya, selain dari biasanya ada kolesterol, ada trigliserida, ada lipid ya, itu campuran. Nah, ini struktur lipid, fosfolipid ya. Fosfolipid dia sini kecil ya, tapi di sini ada gugus fosfat. Ini yang saya lingkari. Ini adalah gugus fosfat. Nah, di sini rantainya dua layer ya. Ada layer yang satu lurus, yang satu
bengkok ya, karena mengandung ikatan rangkap di sini. Nah, yang mengandung gugus fosfat ini adalah region yang sifatnya polar ya. Jadi gugusnya, kepalanya ujungnya polar. Sementara yang bawah ini dia non polar. Nah, fosfolipid ini adalah penyusun utama dari membran sel ya. Nah, ini fosfolipid semua ini. Nah, ini fosfolipid ya. Ini juga fosfolipid. Jadi bilayer ya, fosfolipid atas dan fosfolipid bawahnya. Nah, fosfolipid ini mengandung residu asam fosfat kalau dia terurai, tambahannya adalah asam lemak dan alkohol. Ada dua biasanya, gliserofosfolipid dan ada sphingofosfolipid. Kalau gliserofosfolipid ini dia alkoholnya adalah berasal dari gliserol ya, ada gliserol, ada gugus fosfat dan ada gugus lipid. Tapi kalau sphingofosfolipid dia alkoholnya adalah spingo. Nah, di sini ini bukan gliserol tapi spinosin. Nah, ini contoh glikolipid. Kalau tadi contoh fosfolipid, ini glikolipid. Glikolipid itu dia lipid yang ketempelan dengan karbohidrat. Nah, contohnya ini ya, galaktosa. Ini kalau di membran otak dia sebagai karbohidratnya, sebagai glikonya ya. Jadi dia lapisan yang tersusun dari suatu gugus karbohidrat di bagian luarnya dan gugus lipid lemaknya di bagian dalamnya. Dan sama, dia berfungsi sebagai penyusun membran sel ya. Ini contoh senyawa sulfolipid, dia mengandung gugus sulfonat. Ini adalah gugus sulfonat. Nah, ini jadi gugus sulfonat ini terikat pada lipid dan residunya biasanya dia akan menghasilkan asam sulfat kalau dia terurai. Ya. Selanjutnya ini ada lipoprotein. Lipoprotein itu merupakan lipid gabungan antara lipid sendiri dengan protein. Nah, ini contoh dari struktur lipoprotein. Dia tergabung antara kolesterol. Kolesterol ini menjadi bagian dari lipid ya. Kemudian protein dan ada tadi fosfolipid. Nah, ada 4 kelas mayor dari lipoprotein. Yang pertama ada kilomikron. Kilomikron ini biasanya dibawa kemana-mana karena dia fungsinya sebagai alat transportasi. Ya, dia sebagai pembawa. Pembawa siapa ya? Pembawa lemak, trigliserida. Ya. Kemudian ada FLDL. FLDL ini very low density lipoprotein. Fungsinya dia mengikat trigliserida di dalam hati dan mengangkutnya ke dalam jaringan. Kemudian ada low density lipoprotein, ini mengangkut kolesterol ke jaringan perifer ya, dari mengangkut dari hati menuju ke jaringan. Kalau HDL, high density lipoprotein, ini mengangkut kolesterol plasma dan mengangkut kolesterol ke hati. Jadi dari jaringan, dari plasma darah itu dibawa ke hati. Nah, ketiga ini ya, ini fungsi bedanya hanya pada secara fisik pada density-nya ya. Density ini berat jenis. Jadi kalau kita mengukurnya di dalam laboratorium, mengidentifikasi untuk FLDL ini biasanya dia akan mengambang. Ya, dia ada di paling atas permukaan. Kalau HDL ini karena density-nya besar, high ya, dia akan berada di paling bawah sehingga kita bisa melihat mana HDL, mana FLDL dan mana LDL. Nah, ini mungkin yang sering kita dengar sebagai kolesterol jahat, kolesterol baik ya. Memang istilah ininya adalah HDL, LDL, FLDL. Nah, yang kita harapkan yang bisa membantu mengurangi tingkat kolesterol dalam darah itu sebenarnya HDL. Karena HDL ini good ya, good lemak, good kolesterol karena dia mengikat kolesterol plasma darah menuju ke hati, dibawa ke hati. Sementara FLDL sama LDL ini justru dia akan meningkatkan kadar kolesterol di dalam darah. Ya. Ini secara komposisi bisa dilihat ya, ini kilomikron. Ini komposisinya adalah
yang paling besar ini trigliserida ya, yang biru ini trigliserida. Di sini yang kecil ini adalah proteinnya, yang orange ini adalah fosfolipid ya. Sementara yang merah ini adalah kolesterol. Nah, ini tadi LDL sama FLDL. Nah, ini kolesterolnya lebih banyak ya, komposisi kolesterolnya banyak dibandingkan yang HDL. HDL ini dia mengandung kolesterol yang lebih sedikit. Terus sehingga memang ini dari komposisi kandungan kolesterolnya sedikit. Ini ilustrasi fungsi dari LDL, FDL di dalam hati. Ini liver ya. Kalau LDL tadi dia membawa kolesterol menuju jaringan dari hati. Jadi kolesterol yang ada di dalam hati ya, dari tumpukan lemak itu akan dibawa menuju ke jaringan ya. Sementara FLDL itu juga sama fungsinya, tapi dia membawa trigliserida ya. Trigliserida ini juga menuju jaringan. Trigliserida ini juga termasuk dalam lemak ya. HDL. Nah, HDL ini yang membawa kolesterol dari jaringan menuju ke hati. Jadi semakin banyak HDL itu akan mengurangi kolesterol di dalam plasma darah gitu. Selanjutnya yang ketiga adalah lipid turunan. Tadi sudah lipid sederhana, lipid campuran, yang terakhir ini adalah lipid turunan. Lipid turunan ini dia merupakan turunan dari lipid sederhana dan lipid campuran ya. Turunannya biasanya ini dihasilkan karena reaksi tertentu, yaitu reaksi hidrolisis. Jadi pemecahan dari lipid sederhana dan lipid campuran ini dia akan menghasilkan senyawa turunan ya. Termasuk di dalamnya asam lemak. Asam lemak ini kan merupakan hasil hidrolisis dari trigliserida. Gliserol ini juga merupakan hasil hidrolisis ya. Kemudian steroid. Nah, kemudian alkohol di samping gliserol dan sterol, jadi jenis alkohol yang lain. Kemudian ada dari golongan aldehida lemak dan benda keton. Nah, benda keton ini biasanya diperoleh memang dari metabolisme asam lemak ya, dan aldehida termasuknya. Jadi penguraian dari asam lemak itu atau hidrolisis itu akan menghasilkan benda keton ya. Kemudian contoh yang banyak kita kenal itu memang kolesterol ini sudah sering kita dengar tadi, bagian dari lipid. Jadi turunan ya. Kolesterol ini merupakan turunan dari lipid ya. Kolesterol ini memang dibutuhkan dalam tubuh, tetapi jika memang komposisinya di dalam darah itu terlalu banyak, dia biasanya berperan menyebabkan flek ya pada arteri darah itu, yang bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darah ya. Nah, ini adalah peran dari kolesterol di dalam layer membran sel ya. Di sini ada kolesterol nih. Ini dibutuhkan juga dalam membangun membran sel bersama dengan fosfolipid tadi. Nah, ini adalah fosfolipid ya, yang warnanya merah putih ini adalah fosfolipid. Kemudian kolesterol ini juga merupakan salah satu bagian dari hormon ya. Cuman memang tadi saya sampaikan dia bisa menyebabkan, kalau terlalu banyak itu akan menyebabkan pengerasan arteri ya. Jadi adanya semacam plak ya, plak di dalam arteri, yang itu akan menyebabkan terjadinya penebalan dinding arteri, sehingga aliran darah di dalam plasma darah itu tidak berjalan dengan baik. Itu akan menyebabkan berbagai macam penyakit. Yang khawatirkan adalah penyakit stroke ya, ini yang bisa berakibat fatal. Kemudian selain kolesterol itu ada steroid ya. Steroid ini juga turunan dari lipid. Nah, ini merupakan hormon-hormon yang biasanya hormon reproduksi ya. Ada testosteron, progesteron. Di sini ada strukturnya, ini saya tampilkan. Ada estradiol. Jadi ini adalah peran lipid sebagai hormon ya. Ada kortisol ya. Jadi dari golongan kortisoid ya. Kortisol, aldosteron, prednisolon. Nah, ini prednisolon. Kemudian ada prednison. Ini adalah hormon-hormon yang memang berperan di dalam fungsi dari tubuh ya, yang dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian turunan yang ketiga adalah vitamin. Vitamin apa? Yaitu vitamin-vitamin yang memang dia terikat pada lemak ya, jadi yang larut dalam lemak. Contohnya adalah vitamin D. Vitamin D itu nama lainnya kolekalsiferol
Dia mengkonversi liver ya, dapat mengkonversi liver dan hati untuk memproduksi enzim dihidrokolisterol. Nah, ini berperan dalam pembentukan kalsium. Jadi memang vitamin D dengan kalsium itu memang ini ya, sahabatan gitu ya. Nah, kalsium juga membutuhkan vitamin D karena memang secara proses produksi itu mempengaruhi produksi dari kalsium ya. Kemudian vitamin A ini memang fungsinya banyak pada retina ya, ini disebut sebagai retinol ya. Dia pada pigmen visual, pada mata, vertebrata. Jadi yang memang contohnya manusia dan hewan-hewan vertebrata yang bertulang belakang ya. Kemudian vitamin E ini dia sebagai antioksidan. Jadi dia bisa bereaksi dengan radikal bebas untuk menghilangkan radikal-radikal yang ada di dalam tubuh. Nama lain vitamin E ini adalah tokoferol ya. Dan vitamin K ini juga berperan dalam ini formasi protombin, protein esensial pada plasma darah. Nah, ini vitamin-vitamin yang memang dibutuhkan tubuh tetapi dia larut di dalam lemak ya. Nah, ini adalah reaksi produksi vitamin D dengan bantuan sinar UV. Jadi ini dehidrokolesterol ini merupakan prekursor dari vitamin D. Dia bagian dari kolesterol ya, 7-dehidrokolesterol ya. Nah, ketika ada sinar UV ya, sinar UV ini masuk ke dalam kulit ya, in skin ini akan diubah menjadi vitamin D ya, kolesterol. Itu dengan bantuan sinar UV. Sinar UV ini yang akan memutuskan rantai ini ya 9-10. Kemudian akan berlanjut di dalam hati, step in liver ya, ini tahapan di dalam hati ya. Ini akan diubah menjadi dehidroskolesterol atau 1,25 dihidroksvitamin D ini yang nanti akan berperan dalam regulasi pembentukan kalsium di dalam tulang dan gigi gitu. Ini vitamin E strukturnya seperti ini ya. Jadi rantai C-nya panjang, vitamin E ini ya. Dia mempunyai siklik di sini benzena siklik dan dia mempunyai nih ya OH hidroksil. Nah, yang berperan sebagai penangkap radikal itu ya ini gugus OH ini ya. Dan ini adalah reaksi penangkapan radikal bebas oleh vitamin E. Jadi kalau tubuh itu terpapar suatu radikal bebas, maka peran dari vitamin E ini adalah menangkap dari radikal bebas ini RCO, kemudian ada tanda radikal di sini ya, dan akan mengubah RCO ini menjadi RCOH, suatu senyawa aldehida ya, RCOH. Dan kemudian akan menjadi alpha tokoferoksil yang ini merupakan suatu radikal. Nah, kemudian dia akan menangkap radikal lagi ROO. ROO ini akan menjadi ROOH atau suatu senyawa asam karboksilat. Nah, ini baru dia menjadi senyawa yang stabil alpha tokoferol quinone. Nah, ini proses mengapa vitamin E itu kemudian bisa berfungsi sebagai antioksidan karena dia mempunyai kemampuan untuk menangkap radikal bebas. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Ya, silahkan dipelajari dan disimak kembali setiap slide dari PPT ini. Setelah itu silahkan mengerjakan kuis yang ada di Edmodo. Dan jika ada pertanyaan, silahkan bertanya via kolom komentar atau bisa via Japri. Silahkan. Untuk pertemuan kita yang ketiga ini saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.